hearing the same song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin dengan ketua kelas. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi guru-guru. Selamat pagi ya, terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya Rois? Kemarin saya tidak masuk, hari ini alhamdulillah Rois sudah masuk. Yang rajin ya berangkatnya ya. Nah, sudah sarapan atau belum? Ada lagi yang tidak masuk? Tidak masuk semua ya. Terima kasih. Sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Karena bulan ini adalah bulan Agustus, kita nyanyikan lagu kemerdekaan. Bisa? Bisa. Apakah dari Senin ini sama Senin depannya kira-kira jadwalnya sama? Sama. Terus, pernahkah di rumah kalian membuat nasi goreng? Pernah. Bagaimana langkah yang pertama yang perlu kalian siapkan? Apa saja kira-kira bahannya? Nasi. Kecap, telur, boleh. Apa lagi? Bawang. Nah, itu adalah bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Nah, kenapa toh Bu Guru kok tanya nasi goreng pagi ini bikin kapan saja ya? Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang berpikir komputasional. Apa toh itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu terdiri dari 4 elemen ya. Yang pertama adalah elemen dekomposisi. Nah, tujuannya yaitu kalian bisa memecah sesuatu yang kompleks seperti tadi nasi goreng. Kenapa bisa jadi nasi goreng? Langkahnya dipecah menjadi sederhana, yaitu harus menyiapkan bahan dulu. Paham? Yang kedua elemen pengenalan pola, perangkat lunak atau permainan sehari-hari. Sudah ada gambaran? Misalnya kamu ingin mencuci baju di mesin cuci. Pertama yang harus kamu lakukan apa? Memasukkan baju. Kemudian ya, air. Kemudian bun. Lalu ditekan tombol wash, cuci ya. Itulah namanya coding. Nah, artinya pikiran dari kita manusia itu dikonversi secara nyata, entah itu melalui kehidupan sehari-hari berupa tanpa perangkat maupun dengan perangkat. Nah, pada kali ini kita akan belajar yang amplak tanpa perangkat. Marilah kita baca sama-sama apa itu berpikir komputasional tanpa teknologi. Yuk, definisinya apa? Coba dibaca sama-sama. Cara berpikir seperti ilmuwan komputer untuk memecahkan masalah secara Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang berpikir komputasional.
yaitu menyederhanakan dari sesuatu yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan memperhatikan 4 elemen, yaitu dekomposisi. Kok gambarnya nasi goreng ya, itu hanya pemanis ya. Kemudian ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi dan algoritma. Apa toh itu dekomposisi? Yaitu tadi, kenapa bisa jadi sepiring nasi goreng? Kamu harus memecah langkah-langkahnya. Contoh lagi yang lebih real, kalian pernah mengadakan pesta ulang tahun? Nah, contoh masalah kompleksnya pesta ulang tahun yang meriah. Nah, kira-kira ketika kita akan mengadakan pesta ulang tahun, apa langkah yang kita ambil? Yang pertama, mendekor apa? Mendekor apa? 4. Sebelum mendekor kan pasti kamu memilih tempat dulu toh, mau diadakan di mana, ya toh? Yang pertama pasti pilih tempat, yang kedua membeli hiasan, ketiga ya mendekor. Nah, itulah dekomposisi, membuat sesuatu yang kompleks menjadi lebih sederhana. Kalau tadi nasi goreng, yang sederhananya adalah bahan-bahannya tadi ya. Kalau pesta ulang tahun berarti langkah-langkah yang ditempuh apa. Nah, itulah dekomposisi. Kemudian pengenalan pola, coba dibaca apa itu pengenalan pola. Nah, misalnya buat bolu kecil itu martabak ini ya, 1. Waktunya 3 menit. Nah, berarti nanti 3 menit itu bisa membuat bolu kecil lagi selanjutnya dengan cara yang sama, yaitu mengaduk, menuangkan bahan, mixer, mengaduk ya, terus mencetak, kemudian memanggang. Itu akan berulang sampai ke martabak yang terakhir atau bolu yang terakhir. Itulah namanya pengenalan pola. Kemudian abstraksi. Contoh abstraksi apa? Abstraksi itu mengambil bagian-bagian yang penting saja. Contoh, bolu atau martabak kan bahannya hanya tepung, gula, telur. Ya udah itu saja. Jangan melihat bahan yang lain. Yang penting-penting saja. Paham maksudnya? Contoh, misalnya ada pola lingkaran, kemudian ada segitiga. 1 lingkaran, 2 segitiga. Berarti setelah 2 segitiga nanti apa? 1 lingkaran. Itulah abstraksi, hanya melihat lingkaran dan segitiganya saja, tidak memperhatikan warnanya diabaikan. Itu abstraksi, hanya mengambil yang penting. Kemudian algoritma itu apa tuh? Langkah-langkah. Misalnya kamu mau mengambil ini apa namanya? Mengambil deskripsi ini. Kamu posisi dari sini bisa ke situ, itu kira-kira berjalan berapa langkah? Algoritma itu langkah-langkah ya. 1, 2, 3, 4. Jalan ke depan 4 langkah. Terus ambil dengan tangan kanan. Misalnya disuruh memindahkan 3 langkah ke kiri, ya tinggal begini. Itulah namanya algoritma, langkah-langkah untuk mencapai solusi atau tujuan. Nah, ini guru membawa beberapa alat. Ini apa namanya anak-anak? Gelas. Cangkir atau gelas ya. Kemudian ini ada apa? Kertas. Ini ada permen. Ini guru bagi menjadi 3 kelompok ya. 4 orang dan 3 orang. Oke, siap? Ya ini ikut sini, ya ini ikut sini. Silakan merapat ke kelompoknya, berbagi alatnya. Patoran G, 2 orang menjadi pemrogram. Tugasnya apa pemrogram? Ini, tulis langkah-langkahnya. Ini cangkirnya kalian letakkan ke depan kelas bareng-bareng setiap kelompok. Jangan kemepet itu boleh. Silakan diletakkan. Nah,
terakhir kalian ya. Jangan terlalu mepet sama kelompok lain biar tidak bingung. Permennya di sini. Permennya tetap di meja ya. Stop kamu. Nah, kira-kira temanmu ini biar bisa mengambil permen dia berjalan berapa langkah? Tulis dulu. Tulis dulu di kertas yang pertama. Yang untuk permen kertas yang satu ya. Yang satu lagi nanti untuk melangkah mencangkir. Paham? Olah balik ya. Sudah semua membuat langkah agar robotnya mengambil permen? Sudah membuat langkahnya? Sudah. Bisa dieksekusi sekarang? Bisa dijalankan robotnya? Oke, silakan panggil robotmu untuk melakukan tindakan ambil permen terlebih dahulu. Silakan. Ayo, tangan dulu. Ayo, tangan dulu. Ya, silakan. Jalan robotnya. Robot arah melangkah ke kanan 2 langkah. Mengambil permen dengan tangan kanan. Berjalan ke depan 8 langkah. Masukkan permen ke dalam gelas. Ya, tepuk tangan yang kelompok 2 sudah berhasil. Yang kelompok 1 dan 3 silakan. Melangkah ke kanan 4 langkah. Berjalan ke depan 8 langkah. Ini terus hentikan ini. Maju. Sudah semua kelompoknya sudah berhasil mengambil permen sama memasukkan ke dalam gelas. Sudah. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Olah gambar. Gambar. Contoh, ini ada satu bunga pink, lalu satu bunga kuning, lalu satu bunga pink lagi. Nah, kira-kira nanti polanya di sini apa? Kalian bisa potong gambar yang tersedia di atas ini ya, yang di atas boleh dipotong, oke? Silakan kami buat pola gambarnya yang tepat. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua pembuatan pola gambarnya? Sudah. Oke, sekarang setiap kelompok diharap mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siap? Oke. Yang siap duluan silakan maju. Tanpa ditunjuk, ayo silakan maju. Kerja dari kelompok kami. Yang pertama ada bunga pink, satu bunga pink, satu bunga kuning, satu bunga pink, satu bunga kuning, satu bunga pink, dan satu bunga kuning. Yang kedua ada 2 daun hijau, satu bunga pink, 2 pink, 2 daun hijau, satu bunga pink. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi apa yang kita pelajari? Nasi goreng. Masak nasi goreng. Nah, nasi goreng adalah masalah yang kompleks, diubah menjadi lebih sederhana, menjadi bahan-bahannya, langkah-langkahnya. Nah, itulah adalah berpikir komputasional.
Selanjutnya kita praktekkan lagi apa? Robot manusia. Yang kedua apa? Gambar. Buat gambar sudah paham semua? Sudah. Terima kasih. Sebelum